Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM L0212411124. Selanjutnya, spesies yang kami temukan adalah hewan laut unik dari kelas Gastropoda, yaitu Murex terapa, yang biasa dikenal sebagai Rare Spinet Murex adalah sejenis siput laut. Ciri-ciri Murex terapa atau Rare Spinet Murex memiliki cangkang yang cukup besar, berbentuk fusiform atau menyerupai gada dengan puncak spar yang tinggi dan runcing, serta memiliki garis-garis spiral yang menonjol dan berduri-duri yang melengkung dan relatif jarang pada varishes atau kelipatan memanjang pada cangkang, serta kanal sifon yang panjang dan lurus yang bisa memiliki beberapa duri pendek di bagian pangkalnya. Warnanya umum kecoklatan muda atau abu-abu kebiruan dengan sedikit warna kecoklatan pada durinya. Bagian dalam apertur atau bukaan cangkang berwarna putih, tapi dalam berwarna kemerahan tua. Habitat Murex terapa atau Rare Spinet Murex hidup di dasar laut yang berlumpur atau berpasir di area subtidal di bawah zona pasang surut. Mereka umumnya ditemukan pada kedalaman antara 16 hingga 37 meter, meskipun cangkangnya kosong dapat ditemukan hingga kedalaman yang lebih dalam. Klasifikasi Murex terapa: Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, Ordon Neogastropoda, familia Murichidae, genus Murex linaneus, spesies Murex terapa roding. Demikian pembahasan singkat dari saya tentang Murex terapa roding atau sejenis siput laut dan penting bagi ekosistem kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kedua, kami menemukan salah satu hewan laut yang unik dari film krustase, yaitu Vericesarma bidens, yang dikenal sebagai kepiting. Adapun ciri-cirinya yaitu kepiting adalah hewan yang termaksud dalam kelompok krustase dengan ciri khas memiliki tubuh yang dilindungi oleh cangkang keras atau kerapas. Mereka memiliki 5 pasang kaki dengan sepasang kaki depan yang berfungsi sebagai capit besar untuk menangkap mangsa dan melindungi diri. Cara bergeraknya yang unik, yaitu berjalan menyamping, membuat kepiting mudah dikenali. Selain itu, kepiting memiliki 2 pasang antena dan mata majemuk yang terletak di ujung tangkai mata. Adapun habitatnya yang sangat bervariasi tergantung jenisnya. Banyak kepiting hidup di laut, khususnya di perairan dangkal seperti pantai, terumbu karang, dan hutan mangrove. Namun, ada juga jenis yang hidup di air tawar, seperti di sungai atau rawa. Beberapa spesies bahkan mampu hidup di daratan, meski tetap membutuhkan lingkungan yang lembab agar insangnya tetap berfungsi. Adapun klasifikasinya, Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea, kelas Malacostraca, Ordo Decapoda, famili Caesarmidae, genus Vericesarma, spesies Vericesarma bidens. Demikian pembahasan singkat dari spesies ini. Bukan hanya menarik, tapi secara bentuk, tapi juga penting dalam ekosistem laut. Diadema setosum adalah spesies bulu babi yang memiliki tubuh bulat dengan simetri radial dan ditutupi oleh duri-duri panjang serta tajam. Warna tubuhnya umumnya hitam dengan duri-duri berwarna gelap yang bisa mencapai panjang hingga 30 cm. Ciri khas dari spesies ini adalah adanya bintik orange di bagian atas tubuh atau biasa disebut dengan area anus, dan 5 garis putih atau kebiruan yang menjalar dari pusat tubuh ke arah tepi. Diadema setosum juga memiliki mata tabung yang tersebar di tubuh dan peka terhadap cahaya. Habitat alami Diadema setosum berada di perairan tropis yang dangkal seperti terumbu karang, daerah berbatu, dan laguna. Spesies ini biasanya ditemukan pada kedalaman antara 0 hingga 70 meter, namun lebih sering terlihat di zona pasang surut sampai kedalaman sekitar 10 meter. Bulu babi ini bersifat nokturnal, aktif pada malam hari, dan cenderung bersembunyi di celah karang atau batu pada siang hari. Secara taksonomi, Diadema setosum diklasifikasikan, dia termasuk Kingdom Animalia, Phylum Echinodermata, kelas Echinoidea, Ordo Diadematoida, family Diadematidae, genus Diadema, dan spesies Diadema setosum. Spesies dari Balanus sp. Spesimen ini sungguh menarik perhatian. Bentuknya kerucut sempurna, melekat begitu kuat pada batu ini. Lempeng-lempeng kalkarus tersusun rapat, membentuk struktur yang kokoh. Ini pasti salah satu spesies dari genus Balanus, ya, tritip, yang umumnya sering kita jumpai di pesisir. Kalau kita telah klasifikasinya, dia termasuk Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea. Jadi dia ini kerabat udang dan kepiting, bukan siput. Kelasnya Cirripedia, ordonya Cecilia, yang berarti dia hidup netap, tidak bergerak. Familinya Balanidae, bentuknya yang seperti gunung berapi mini, punya eptur di bagian atas. Tadi saya lihat semacam katup yang bisa membuka dan menutup eptur itu. Mereka menggunakan kaki-kaki berbulu halus di dalamnya yang disebut ciri untuk menyaring partikel makanan dari air laut. Saya menemukannya menempel di permukaan batu saat air surut di sekitar pantai. Sampel ini menarik sekali, cangkangnya memanjang, ujungnya meruncing, dan deretan nodul spiralnya begitu jelas terasa. Warnanya juga khas, coklat keabu-abuan. Ya, ini pasti Batilaria minima. Kalau kita lihat dari klasifikasinya, dia masuk Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, Ordo Lithorinimorpha, dan tentu saja famili Batilaridae. Famili ini memang berisi siput-siput kecil yang sudah hidup di lumpur
berpasir. Ciri lain yang mudah dikenali adalah operkulumnya, penutup apertur cangkangnya. Ini dia, terlihat cornelius, coklat, dan bentuknya oval. Ukurannya juga tidak terlalu besar, paling sekitar 2-3 cm saja. Permukaan cangkangnya terasa kasar karena nodul-nodulnya. Saya menemukan ini di daerah intertidal, di hamparan lumpur pantai di Pulau Baranglompo. Mereka bergerombol di sana mencari makan detritus dan alga kecil di permukaan lumpur. Habitat seperti ini memang ideal untuk mereka. Daerah pasang surut dengan substrat lunak yang kaya organik. Keberadaan mereka di sini tentu penting sebagai bagian dari ekosistem mangrove dan pesisir. Kita perlu terus memantau populasi mereka untuk memahami kesehatan lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, kami menemukan salah satu hewan laut yang unik dari filum Cnidaria, yaitu Scyphozoa, yang diketahui sebagai ubur-ubur. Ciri-cirinya adalah memiliki tubuh lunak dan transparan, seperti agar-agar yang elastis dan kenyal, karena tubuh ubur-ubur sebagian besar terdiri dari air. Selain itu, ubur-ubur juga berbentuk simetri radial, dan memiliki payung, dan tentakel yang berfungsi sebagai alat untuk menangkap mangsa dan melindungi dirinya. Sob, fun fact aja nih, ubur-ubur tidak memiliki otak dan jantung loh. Karena dia hanya memiliki jaringan saraf sederhana, nerve net, untuk merespon sentuhan dan cahaya. Dan tidak hanya itu, ubur-ubur juga memiliki ciri khusus yang berbeda dengan makhluk lainnya loh. Seperti mulut di bawah tubuh, bergerak dengan denyutan tubuh, dan satu lagi memiliki reproduksi ganda. Habitat ubur-ubur hidup di hampir seluruh perairan laut di dunia, dari lautan tropis hingga kutub. Ubur-ubur juga bisa ditemukan dari permukaan laut hingga kedalaman ribuan meter. Penutup demikian pembahasan singkat dari spesies ini. Selamat mendengarkan penjelasan spesies lainnya ya. Selanjutnya itu spesies yang telah kami temukan adalah salah satu hewan laut unik dari kelas Bivalvia, yaitu Tellina platum atau yang biasa dikenal sebagai kerang telin. Ciri-cirinya itu memiliki cangkang pipi dan tipis, cangkangnya berwarna cerah, biasanya itu berwarna putih kekuningan atau merah muda. Kedua katupnya simetris dan memiliki pola garis-garis halus sejajar. Habitatnya itu bisa ditemukan di perairan dangkal dengan substrat pasir halus atau lumpur, seperti di pesisir pantai, estuari, dan padang lamun. Tellina platum hidup dengan cara menggali dan bersembunyi di dalam sedimen, hanya memperlihatkan sifonnya untuk makan dan bernafas. Secara ilmiah, Tellina platum diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Animalia, filumnya itu Mollusca, kelasnya Bivalvia, ordonya Carnida, familinya itu Tellinidae, genus Tellina. Demikian pembahasan singkat tentang Tellina platum. Meskipun terlihat sederhana, kerang ini memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pengurai dan penyaring bahan organik di dasar laut. Selanjutnya, spesies yang kami temukan adalah salah satu hewan laut unik dari kelas Asteroidea, yaitu Luidia clatarata atau yang biasa dikenal sebagai bintang laut berjari 5. Luidia clatarata memiliki ciri-ciri tubuh berbentuk bintang dengan 5 lengan ramping dan panjang. Permukaan tubuhnya ditutupi duri halus dan memiliki pola warna coklat keabu-abuan dengan garis terang yang khas. Tidak seperti banyak bintang laut lain, spesies ini bergerak cukup cepat di atas substrat pasir. Bintang laut ini umumnya ditemukan di perairan dangkal yang berlumpur atau berpasir seperti di muara sungai, padang lamun, dan laguna pantai. Mereka hidup di dasar laut, terkadang sedikit tertanam di dalam pasir. Secara ilmiah, Luidia clatarata diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Animalia, filum Echinodermata, kelas Asteroidea, ordo Spinolocida, famili Luididae, genus Luidia, spesies Luidia clatarata. Demikian pembahasan singkat tentang Luidia clatarata. Bintang laut ini bukan hanya menarik secara bentuk, tapi juga penting dalam ekosistem sebagai predator dasar laut. Selanjutnya, kami menemukan salah satu hewan laut yang unik dari filum Mollusca, yaitu Faunus aether yang dikenal sebagai siput kerucut hitam. Ciri-ciri Faunus aether adalah spesies gastropoda air tawar yang memiliki cangkang berbentuk kerucut panjang dengan warna gelap, biasanya hitam atau coklat kehitaman. Permukaan cangkangnya memiliki alur melingkar yang khas dan runcing di ujungnya. Ukuran tubuhnya dapat mencapai panjang sekitar 7-10 cm. Siput ini menggunakan kaki dipilih untuk merayap di dasar perairan dan memiliki operculum sebagai penutup saat masuk ke dalam cangkangnya untuk perlindungan. Kemudian, habitat alami Faunus aether umumnya ditemukan di perairan payau seperti muara sungai, rawa-rawa, dan estuari yang berlumpur. Mereka lebih menyukai lingkungan dengan dasar berlumpur atau berpasir dan sering ditemukan bergerombol di dekat vegetasi atau akar mangrove. Keberadaannya menunjukkan kualitas perairan yang masih mendukung kehidupan biota bentik. Kemudian, klasifikasi Faunus aether yaitu Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda,
order Neogastropoda, famili Paecilidae, genus Faunus, spesies Faunus Aether. Demikian pembahasan singkat dari spesies ini. Tidak hanya menarik dari segi bentuk dan adaptasi habitatnya, Faunus Aether juga memiliki peran penting dalam rantai makanan dan sebagai indikator kualitas lingkungan perairan.